Nggak bisa mungkin sampai ke sini pemahamannya kalau kita hanya baca terjemah. Salah satu di antaranya tadi unzila. Dalam Quran mau unzila, mau anzala, mau nuzila, mau nazzala, itu selalu diterjemahkan diturunkan. Kadang-kadang menurunkan juga diterjemahkan diturunkan. Ya, kita bekali dulu kita dengan bekal alat dulu, alat pemahaman. Kalau bertemu kata laula, maka berarti ini adalah bentuk protes, bentuk menyalahkan. Mengapa tidak? Silakan baca Quran, ketemu dengan kata laula pakai itu. Kita sudah punya alat itu untuk memahami. Unzila ilaihi sekaligus diturunkan atau diturunkan sekaligus kepadanya. Siapa nyanya? Nabi Muhammad. Apa yang diturunkan? Malaikat. Fayakuna, maka malaikat itu menjadi. Ini kalau bahasa kitanya menjadi naziron dulu. Naziron ma'ahu. Kalau susunan kitanya begitu. Fayakuna naziron ma'ahu. Itu kalau susunan terjemahan kita. Tapi ma'ahunya didulukan di sini, nazironnya ditaruh di belakang. Maka malaikat itu akan menjadi pemberi peringatan bagi Nabi. Fahim? Balik lagi. Ini kaum musyrikin yang memprotes konsep Allah tentang Nabi dan kerasulan. Sekaligus memaksakan konsep mereka. Tadi nanti bisa dilihat ulang di surat Al-Jin. Ini jelas sekali pola-polanya. Ya. Itulah yang diyakini oleh kaum musyrikin berkaitan dengan Rasul. Laula unzila ilaihi malak. Laula unzila ilaihi malak. Jangan paksakan napasnya. Ya, jangan paksakan napasnya. Udah potong di situ aja dulu. Kita udah dapat satu pengertian utuh. Mengapa tidak diturunkan sekaligus kepada Nabi seorang malaikat atau satu malaikat? Laula unzila ilaihi malak. Yuk, 1, 2, 3. La itu asalnya cuma 2 harokat. La 2 harokat. Tapi karena sesudahnya ada alif, berubah menjadi 5 harokat. Laula nun mati bertemu zaifa. Zi ditekan. Unzila ilaihi malak. Hi. Ha besar. Jadi walaupun ayat yang kita baca sepotong, bacaannya bagus, artinya kita tahu, kita membacanya bertenaga. Coba, hiza. Itu kan 2 huruf yang mengundang tenaga. Orang nggak akan bisa maksimal baca itu kalau nggak punya energi. Iya? Zi. Itu, karena nggak punya tenaga. Laula malak. Ya. Ilaihi malak. Hi-nya pendek karena sebelumnya mati. Laula
zila ilaihi malak. 1, 2, 3. Unzila ilaihi malak. Unzila ilaihi malak. Laula. Laula unzila ilaihi malak. 1, 2, 3. Baru sepotong. Tapi kita sudah dapat banyak hal. 1. Ini bukti, ini contoh protesnya kaum musyrikin terhadap konsep Allah. Ya. Mengapa sih tidak diturunkan sekaligus bersama Nabi? Nabi diutus berarti langsung diturunkan malaikat. Gitulah maksudnya. Mengapa tadi unzila bukan nuzila? Dalam lagi saya dalamin di sini. Ya, tapi poinnya itu aja lah yang saya sampaikan. Maksudnya begini, sekaligus pelantikan Rasul, maka di saat yang sama diturunkan malaikat yang dimaksud di sini berbeda dengan malaikat dalam pengertian kita. Itu protesnya. Laula ilaihi malak. 1, 2, 3. Hafal? Fayakuna ma'ahu nazira. Fayakuna ma'ahu nazira. Di sini beda lagi. Nazira, ra. Kalau tadi unzi ditekan. Di sini jangan ditekan. Nazira, ra, ra. Nazira, ra. Fayakuna ma'ahu nazira. Yakuna ma'ahu nazira. Lagi. Fayakuna nazira. Ya. Nah, di sini kita maka dia menjadi siapa dianya? Malak. Ma'ahu bersama siapa? Rasul. Menjadi apa? Nazira. Apa? Pemberi peringatan. Jadi memperingatkan Rasul, Rasul memperingatkan manusia. Konsep kaum musyrikin. Fayakuna ma'ahu nazira. Ya. Gabung. Laula unzila ilaihi malak fayakuna ma'ahu nazira. Yuk, laula 1, 2, 3.
Alhamdulillah. Hafal? Paham? Lanjut. Ayat 8. Au yulqa ilaihi kanzun. Ini kalau kita telusuri agama ini sesuai dengan selera mereka gitu. Ya. Agama dengan selera mereka gitu. Sholat subuh itu harus 2, kenapa enggak 4 aja sekalian, kan pagi-pagi. Paham enggak maksudnya? Itu. Cukup 1 atau 2 aja gitu. Nah itu, jadi ujung-ujungnya nanti agama itu sesuai dengan kemauan mereka. Saya teruskan. Au yulqa ilaihi kanzun. Ini agak sulit ditulis, saya bawa. Ayat 8. Au artinya apa? Apa arti au? Atau. Kalau kata au, ya, atau itu dalam bahasa ada au. Au dan am. Itu kedua-duanya sama-sama atau. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Apakah engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, tetap mereka tidak beriman. Jadi atau dalam bahasa Arab ada 2, am atau au. Terlepas dari pengertian atau, tapi yang jelas kalau kita dalam penggunaan bahasa atau, itu berarti semacam alternatif. Ya? Misalnya, ibu bisa menulis pakai ini atau pakai ini. Paham nggak maksudnya? Ibu bisa menulis pakai ini atau pakai ini. Berarti ini alternatif. Kalau disebut alternatif berarti masih berhubungan dengan yang tadi. Makanya yang tadi harus disimpan dulu. Mengapa Allah tidak akan sekaligus kepada Nabi malaikat? Malaikat itu kemudian berfungsi sebagai nazir, pemberi atau. Nah ini alternatif keduanya. Apa alternatif keduanya? Yulqa ilaihi kanzun. Itu artinya perbendaharaan, kekayaan. Ya, kanzun itu artinya kekayaan, perbendaharaan atau kekayaan. Di sini diartikan dengan kekayaan.
1882. Siapa dulu? Yang bisa maksa ustadz cuma di sini. Iya. Iya. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma. Benar? Ya? Wa kana tahtahu kanzul lahuma, dan adalah di bawahnya kekayaan bagi keduanya. Kanzun. Kanzun itu asalnya tadi perbendaharaan. Nanti tinggal disesuaikan konteksnya. Ke perbendaharaan ilmu, maka berarti bukan kaya. Ya? Perbendaharaan kosakata. Nah, di sini yang dimaksud adalah perbendaharaan itu harta, sehingga diartikan dengan kekayaan. Ini alternatif yang disodorkan oleh kaum musyrikin. Au yulqa, atau diberikan ilaihi, kepadanya, kanzun, kekayaan. Ini kan sekaligus di dalam kalimat ini menyinggung kita. Kan kita tahu Nabi Muhammad SAW itu tidak orang kaya, bukan orang kaya kan? Betul? Ini maksudnya begini, mengapa Nabi itu bukan dijadikan orang kaya? Sehingga Nabi nggak usah pergi ke pasar gitu loh. Paham maksudnya? Hubungan dengan ayat 7. Wa yamshuna fil aswaq, kok Nabi makan, kok Nabi jalan-jalan ke pasar? Kok Nabi harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya? Kenapa nggak diturunkan aja, diberikan aja kekayaan? Sehingga Nabi nggak usah mikirin nyari duit, nggak usah mikirin belanja. Fokus kepada dakwah. Wow, keren juga cara berpikirnya. Satu sisi, keren juga cara berpikirnya. Tapi sisi lain kita lihat. Siapa sejarahnya orang paling kaya? Fir'aun. Apa Fir'aun selamat dengan hartanya? Kadang kan kita begini Pak, kita bawakan ke dalam diri. Ya Allah, kalau seandainya saya tidak harus kesana kemari nyari uang, enak ya saya bisa fokus ibadah, betul nggak? Kalau uang udah ada aja gitu, ya di rumah, enak dong kita tinggal fokus ke masjid, fokus ngaji, gitu kan? Sebelum uang dah dapat, paham maksudnya? Sebelum uang dapat, begitu uang udah dapat, apa fokus ke masjid? Paham? Waduh, ini liburan enak nih ke Bali nih. Kita nggak ada masalah, duit ada. Paham? Nah, ini mobil baru. Iya? Beli. Apa fokus ke masjid? Nanti dulu. Dia bisa mensupport orang khusus ke masjid ketika dia belum dapat. Itulah dream. Faham maksudnya? Nah, ini solusi menurut mereka tadi, mengapa Allah nggak berikan saya tuh kekayaan kepada Nabi, sehingga nggak perlu Nabi ke pasar, nggak perlu Nabi berdagang. Masa Nabi dagang? Gitu loh bahasanya nanti ini. Atau terusin lagi, masa Nabi kere? Apa yang kita lihat? Coba kita lihat surat Al-Qalam. Ya. An kana dza malin wa banin idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kami punya banyak anak, kami punya banyak keturunan, kami punya banyak pengikut, kami punya banyak harta. Idza tutla alaihi ayatuna, ketika ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, qala, mereka mengatakan asatirul awwalin, itu mah dongeng-dongeng masa dulu. Paham?
Al-Qalam. Punya banyak pengikut, punya banyak harta bukan membuat mereka taat, membuat mereka Itulah Walid bin Mughirah. Ya, itulah Walid bin Mughirah yang diceritakan dalam surah Al-Qalam. Berhubungan dengan ini. Seakan-akan saya nggak butuh Quran, saya punya kekayaan banyak, saya nggak butuh Quran karena saya punya pengikut banyak. Makanya sekarang partai politik yang pengikutnya banyak itu merasa bangga. Lihat aja ujungnya nanti. Saya aman karena pendukung saya banyak. Ya, hati-hati. Justru ya biasa yang selamat yang sedikit karena dia harus jaga. Dia harus jaga nih yang sedikit ini. Faham? Au yulqa ilaihi kanzun. Di situ aja dulu kita potong. Atau diberikan kepadanya, kepada Nabi, kanzun. Berarti dia menyalahkan kalau Allah menjadikan Nabi seperti itu. Nabi tidak miskin dan Nabi tidak kaya. Dan nggak pernah ada mengatakan bahwa Nabi miskin, enggak. Nabi bukan miskin. Nabi tidak miskin dan Nabi tidak kaya. Karena yang disebut dengan orang miskin itu yang terus membutuhkan. Ya? Terus pengen lebih. Itulah yang orang miskin sebenarnya. Lanjut. Ini masih au-au lagi kan? Setiap kali bertemu au-au ini berarti alternatif ini yang disodor. Yang tadi ini jelas? Atau diturunkan atau diberikan kepada Nabi Muhammad kekayaan. Au takunu lahu jannatun. Atau Nabi diberi kebun. Oke. Jannatun di sini bukan surga artinya. Au takunu lahu jannatun, atau dia mempunyai kebun. Ya'kulu minha, Nabi makan darinya. Ya'kulu, ya-nya di sini dia ya'kulu makan minha darinya. Ha ini kembali kepada jannatun, kembali kepada kanzun. Dibalikin lagi ke ayat ke-7, Nabi nggak perlu ke pasar, Nabi nggak perlu berdagang, itulah maksudnya. Kalau saya memahami yang seperti ini sederhana, gitu. Bagaimana sederhananya? Orang kalau sudah nggak mau, alasannya paham? Saya ulang. Orang kalau sudah nggak mau, maka alasannya banyak. Paham? Ya, Pak Ustadz, sayang ya. Di Assalam hari Ahad sih jamnya agak kesiangan. Kalau selain Ahad saya mau deh ikut. Gitu ya. Kita geser deh, jangan hari Ahad, hari Sabtu. Besok ketemu lagi, ya sayang ya Pak Ustadz, hari Sabtu tuh saya kebetulan ada kerja tugas di kantor. Ya kalau begitu kita pindah hari Senin deh. Hari Senin ada lagi. Ya, itu kan jam kantor Pak Ustadz. Paham? Ini nih, kita pemahaman itu tadi kita bawa ke sini. Jadi kalau mereka nggak mau menerima Rasul, nggak mau menerima Quran, ya udah bilang aja nggak mau, udah.
Kan kalau orang Sumatera gentlenya begitu, bilang aja nggak mau, jangan pakai banyak alasan. Ini Nabi lah yang disalahin lah, Allah lah yang diprotes. Coba kalau sholatnya cuma 2 rakaat, saya sholat dah 5 waktu. Ini banyak amat. Kalau seandainya Allah jadikan 2 semua, apa mereka sholat juga enggak? Paham maksudnya? Karena kalau sudah tidak mau, itu kata kunci. Kalau dibalik, kalau memang sudah mau, segala jalan akan kebuka. Betul? Kalau sudah mau, semua jalan kebuka. Ini saya maaf kasih contoh ya sebelum sebentar Pak. Maaf kasih contoh. Ini izin tis, saya kasih contoh titis. Ini titis ini hari ini, minggu ini 4 kali nih ngaji sama saya. Malam Kamis di Kelapa 2, Al-Kausar Kelapa 2. Sabtu subuh di Syuhada. Tadi subuh di Nurul Amal. Ini udah nongol lagi di sini. Apa dia nggak punya keluarga? Punya keluarga. Ngapain dibelain? Kalau udah mau, paham? Kalau sudah mau, segala jalan, segala pintu berarti yang harus kita ubah diri kita dari tidak mau jadi mau itu dulu. Tapi kalau sudah nggak mau, ada aja. Sayang sih ya Pak Ustadz, jauh. Kalau dekat pengen dah. Saya bilang ya udah deh, ibu jadi lama kelamaan basa-basi jadi banyak dosa. Ya udahlah, bahas yang lain aja, nggak usah bahas ngaji. Ya, gitu. Iya Pak, gimana Pak? Iya. Au itu hampir sama dengan dan. Cuman bedanya kalau dan itu penambahan. Paham? Kalau au itu alternatif. Nah, menerjemahkannya au itu harus dengan yang pertama. Pertama mana? Laula. Berapa kali pun nanti ada kata au lagi, tetap laulanya dipakai. Kan makanya saya ulang-ulang, tadi saya ulang-ulang biar nempel banget. Mengapa tidak diturunkan kepada Nabi malaikat? Au yulqa ilaihi kanzun. Atau mengapa tidak diberikan kepadanya perbendaharaan? Au kunatun, atau mengapa dia diberi kebun? Paham? Jadi kalau ada au lagi tetap ini dipakai. Karena au itu bukan kalimat yang berdiri sendiri. Itu ya. Itu keren itu. Oke, catat. Di mana nanti bertemu dengan kata au itu tidak boleh diterjemahkan sepotong situ, harus dipahami dari kata sebelumnya. Belajar sendiri, belajar Quran sendiri. Dan kalau kita tulisan itu keluar kalimat menggunakan kata itu. Coba. Atau mengapa tidak diberikan kepada Nabi itu kanzun? Kanzun tadi artinya apa? Kekayaan. Ini arti khusus ya. Kanzun itu secara umum artinya perbendaharaan itu artinya luas. Misalnya kanzul ulum. Apa itu kanzul ulum? Perbendaharaan ilmu. Kanzul kutub. Perbendaharaan kitab. Ya itu. Kanzul amal. Ya itu ada nama-nama kitab itu. Ada kanzul ulum, ya, ada kanzul amal. Itu kanzul amal.
perbendaharaan amal. Nah, tapi konteksnya di sini yang dimaksud adalah kekayaan. Berarti perbendaharaan harta. Au takunu lahu jannatun, atau punya kebun. Ya'kulu minha, Nabi bisa makan dari kebun itu, Nabi bisa makan dari kanzun itu. Nabi nggak perlu pergi ke pasar. Paham? Jadi di halaman kedua surat Al-Furqan ini akan memantapkan kita, memberikan kanjun yang luar biasa bagaimana tuduhan mereka kepada Quran, bagaimana tuduhan mereka kepada Nabi. Ya. Nah, tuduhan-tuduhan itu nanti ujungnya apa? Menambah yakin kita kepada Quran dan Nabi. Gitu. Ini hanya sebagai wawasan. Jadi di halaman kedua ini kan Al-Furqan itu posisinya kan begini nih. Posisi Furqan kan begini nih kalau pojok, Quran pojok. Ini 1 sampai 2 ayat. Berarti halaman di sini 3 sampai terakhir ayat 11. 1, 2 di halaman pertama, halaman keduanya 3 sampai 11. Nah, dari 3 sampai 11 ini membuat kita tambah faham apa saja yang menjadi tuduhan mereka terhadap Nabi, apa saja tuduhan mereka terhadap Al-Quran. Saya berharap mudah-mudahan sekaligus kita jadikan ini momen nambah hafalan. Ya. Jadi pengetahuannya nambah, hafalannya nambah. Seminggu 1 ayat pendek saya rasa nggak keberatan kan? Iya? Gitu. Malah kadang-kadang saya malu kalau di depan jamaah ngomong begini. Jangankan cuma 1 ayat Pak Ustaz, 1 surat juga hayo kita hafal. Gitu loh jamaah tadabbur ini. Iya? Gitu. Jangankan cuma ngapalin 1 ayat pendek Pak Ustaz, 1 surat juga hayo kita hafal. Gitu loh. Semangat orang tadabbur luar biasa. Jadi kesimpulannya di ayat ke-8 ini, atau mengapa Nabi tidak memberikan kepada atau mengapa Allah tidak memberikan kepada Nabi kanzun, atau mengapa Allah tidak berikan kepada Nabi jannatun, yang dengan kanzun dan jannatun itu ya'kulu minha, Nabi bisa makan darinya. Nah, sama seperti tadi, kita kalau nggak disibukkan dengan urusan mencari uang dan sebagainya, kita bisa khusyuk kali ya ibadah. Nanti dulu bro, ya nanti dulu. Itu hanya ada dalam angan dan kita berharap mudah-mudahan ketika angan-angan itu terwujud, kita mampu istiqomah. Uang banyak, kekuasaan dapat, masih tetap rajin ibadah, baru bagus. Tapi kenyataannya enggak. Kalau sudah banyak uang, banyak rencana. Kalau saya enggak punya, Pak Ustaz weekend mau rencana kemana? Enggak punya rencana saya. Kenapa sih Pak Ustaz enggak punya rencana? Rencana saya sudah di-cut oleh anak. Tanggal 3 bayar kosan, setiap hari Sabtu transfer mingguan. Mau ngomong apa lagi coba? Iya kan? Semua rencana saya sudah di-cut sama anak. Ya udah, saya nggak punya rencana. Jalani aja hidup ini. Jadikan rumah tempat rekreasi. Gitu caranya. Jangan kita pergi rekreasi. Rekreasi itu kan hiburan. Membuat ini fresh. Saya fresh banget kalau udah di rumah, pulang dari ini saya naik dulu ke atas, bawa kopi, ngeliat kiri kanan. Saya bikin kursi tinggi. Oh, tahta kerajaan saya ada di atas sana. Ngeliat bunga indah, fresh. Jadi saya nggak perlu ke puncak, ada puncak di rumah saya. Saya nggak perlu ke Ancol, ada Ancol di rumah saya. Paham? Segala itu kan ada di sini kan? Di sini. Ini mahal-mahal pergi ke puncak. 2 hari di puncak. Bener bahagia sampai di puncak.
Begitu masuk tol, dapat hawa Jakarta, stres lagi. Mahal banget kita dapat kesenangan hanya 2 hari. Ya, jadi kalau stres ke rumah aja lah, lihat pohon rumah. Ya. Iya. Faham ayat 8 ini? Berhubungan dengan ayat 7. Ayat 7 berhubungan dengan ayat 8. Ayat 8 tadi pakai au. Jadi, na'udzubillahi zalik, kalau kita fahami protesnya ini dialus-alusin, nyalahin Allah. Gitu loh. Ya. Kenapa Rasul itu kok jadi begitu? Kenapa Rasul bukan orang kaya sehingga Rasul bisa fokus berdakwah? Iya, sehingga Rasul nggak perlu tuh berdagang. Kalau kita udah tahu, innallaha alimun hakim. Allah maha mengetahui, Allah maha bijak. Itulah yang paling bijak bagi seorang Rasul. Faham? Itulah yang paling bijak bagi seorang Rasul. Kondisi seperti itu. Nabi mana yang kaya? Satu-satunya Nabi yang sukses mengemban kekayaan hanya Nabi Sulaiman. Apa Nabi Sulaiman jadi sombong? Apa Nabi Sulaiman jadi lengah ibadah karena kekayaannya? Ada contoh orang yang tidak terlena oleh harta Sulaiman. Tapi mengapa contohnya sedikit? Berarti pelajarannya kebanyakan orang nggak punya kekuatan ketika berhadapan dengan Ini kasih lihat jam. Oh, ini berapa harganya? 2M ya? Nggak dapat. Kalau 2M gua beli 5. 2M beli 5 coba. Saking sombongnya. Ini 2M ya satu. Nggak dapat. Kalau 2M mah gua beli 5. Paham? Ya Allah. Untuk modif motor saja, modif motor itu 1,5 miliar, Pak. Motornya harga berapa? Modifnya 1,5. Itulah orang yang sudah banyak duit. Kalau saya mungkin karena sampai itu sekarang belum dikasih duit banyak oleh Allah. Iya. Kalau saya, program saya kampung saya. Siapa tuh yang susah di kampung-kampung, kita buat kasih mereka pekerjaan. Ini kamu buat dagang, ini kamu buat ini. Beli kebun, ini buat hari kamu. Beda kan? Mungkin belum kali. Orientasinya kenikmatan pribadi. Padahal kita tahu, kenikmatan paling tertinggi adalah ketika kita membahagiakan orang lain, bukan lihat jam. Jam apa sih? Saya dikasih orang jam juga nggak pakai karena saya nggak doyan pakai jam. Bukan saya beli, saya dikasih orang juga nggak. Apalagi boro-boro saya beli. Karena saya nggak doyan. Rahim. Oh, jadi tambah tahu. Dengan baca surah Al-Furqan kita tambah tahu. Ya, begitu tantangan Nabi. Ini berarti balikin lagi tantangan Nabi loh ini. Ya, itu. Ya Bu. Kaidah. Awaluddin ma'rifatullah. Yang mengartikan hadis, tapi lebih banyak ini bukan hadis. Awaluddin dini awal seseorang agama diawali dengan mengenal Allah. Oke. Ayat 8 belum kita baca ya. Kita hafalnya baru ayat 7 ya. Ayat 7 tadi laula unzila ilaihi malak fayakuna ma'ahu nadhira.
Ayat 8-nya belum kita baca. Insya Allah kita baca ahad depan. Ya. Tapi udah paham ya ayat 8-nya? Ya, Tis. Oke. Tadi saya menerjemahkan arti maksud. Ya, terjemahan saya tadi arti maksud. Kalau arti harfiahnya itu alko. Alko artinya melemparkan. Ini alko. Yulki. Itu asalnya melemparkan. Ini asalnya lagi laqiya. Yalqa. Laqiya nanti jadinya liqa, artinya bertemu. Berarti kalau alqa mempertemukan, tapi diartikan dengan melempar. Melempar yang lain lagi, Roma artinya melempar. Yarmi. Jadi Roma irama melempar irama. Tarmihim bihijaratim min sijil. Tarmi melempar. Jadi yulko itu asal kata 3 hurufnya laqiya. Laqiya artinya mempertemukan. Kalau melempar dari alko melempar tadi artikan mempertemukan, berarti melemparnya harus mengenai sasaran. Nah, karena konteksnya di sini kanzun, maka disesuaikan. Au yulqa ilaihi kanzun, atau diberikan, gitu ya. Diberikan, disampaikan kepadanya perbendaharaan. Jadi kalau kita balik ke arti harfiahnya, luas sekali di sini. Makanya saya selalu mulai dari arti harfiah dulu, nanti arti maksud. Sehingga di sini kita menjadi banyak. Jadi salah satu hasil dari ngaji tadabbur ini, vocab kita tambah banyak. Vocab tambah banyak berarti kecerdasan language. Ya, salah satu dari 8 kecerdasan itu adalah kecerdasan bahasa. Kita cerdas bahasanya karena vocabnya banyak. Dari mana dapat vocab banyak? Dari Quran. Jadi lucu ketika rajin baca Quran tapi vocab nggak nambah-nambah. Ya? Oke, sampai ketemu ahad depan insyaallah. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.